lihat nih, wakil ketua dan ketua fraksi Nasdem. Poinnya suka nggak suara subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Abah kedatangan tamu yaitu Kang Cacan. Ini masih kaitan dengan berita kemarin ya, terkait dengan yang sedang trending ya, yang sedang trending di jagat raya Kabupaten Subang, dugaan perselingkuhan pimpinan DPRD Subang dengan ketua fraksi, salah satu fraksi di DPRD Subang. Kebetulan kemarin kita sudah meminta klarifikasi pihak LM dan ada beberapa yang perlu diklarifikasi lagi ini oleh Kang Cacan sebagai suami, masih suami ya? Suami. Masih suami, soalnya kemarin ngakunya udah bercerai. Makanya nih hari ini Kang Cacan akan memberikan klarifikasi terkait dengan video kita yang kemarin. Baik, Kang Cacan sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan mungkin Kang Cacan juga sudah melihat ya, sudah mendengar ya video kita yang kemarin, klarifikasi dari pihak LM. Sudah. Nah, apa tanggapan Kang Cacan terkait dengan step by step aja, nggak apa-apa, kita sambil mencair aja sambil inilah gitu. Siap, Pak. Terima kasih udah diterima nih namu ke rumah Abah. Ya. Kenapa saya ingin menanggapi berita kemarin, Abah? Ya. Salah satunya saya masih merasa kasihan gitu terhadap istri saya ini. Karena masih mempertahankan tentang kebohongan itu. Iya. Sebentar, istri saya dia menyatakan sudah iqrar talak per Juni 20 Agustus menurut dia. di Juni dia. Oke. Nah, itu gimana sebenarnya sih? Ya sekarang secara logika gini aja, Pak. Saya tidur di rumah orang tuanya, ada abah, ada mama, ada anak, ada dia, dan ada kakaknya juga yang sering main di situ. Itu kapan itu? Terakhir itu? Kemarin tanggal 18 sebelum dia masuk rumah sakit, saya masih tidur di situ. Sebelum ke rumah sakit, kejadian peristiwa itu Ya. tidur di sana. Oke. Nah, sekarang secara logika, kakaknya ini seorang kepala desa. Abahnya tokoh di sana yang memang dituakan. Kalaupun misalkan alibi dia itu saya udah bercerai, mungkin orang tuanya saya yakin dan Pak Lurah tahu tentang yang namanya asusila. Berarti anaknya dengan saya dibiarkan kumpul kebo. Dan secara logika lagi, bukan hanya fakta dan bukti bahwa saya masih satu rumah, masih bertanggung jawab terhadap dia. Sekarang saya memberikan berita ke publik dengan resiko aib saya, aib keluarga saya, termasuk aib keluarga dia, saya buka. Dan di situ jelas unsur pencemaran nama baik. Kalau betul saya ini memang bukan suami dia, celah terbuka untuk melaporkan saya. Dan saya nggak mungkin, Pak, untuk menjatuhkan kehormatan saya tanpa hak saya. Kan gitu. Intinya Abah bisa menilai bukti dan fakta serta ya tinggal di cross check, karena saya yang sampaikan ini takutnya hanya sebatas bicara. Terakhir saya datang ke rumah dia itu setelah kejadian, saya nyari dia di Tanjung Siang tanggal 23 hari Minggu. Jam 1 saya datang ke rumah orang tua dia, ya tempat kita tinggal. Di situ saya suruh hadir, kedua kakaknya nggak hadir. Yang hadir itu Mang Haji Caman sebagai orang yang dituakan dan supirnya. Ada abah, ada mama, ada teman saya yang mengantar di sana. Dan di situ saya nanya, Bah, Ma, betul nggak
Itu tanggal 23. 23 hari Minggu terakhir sambil saya ngambil Iya. pakaian, Mbak. Di Gembul. Jadi pakaian masih di sana. Masih, dan sekarang masih tersisa waktu habis PAW. Nah kan kejadian awalnya itu sebenarnya terbuka semua ini sebelum PAW Demokrat kemarin. Nah itu awal-awalnya rahasia ini terbongkar. Gitu. Jadi intinya pakaian saya pun jasket masih ada sebagian di sana, 2 yang belum saya ambil Sampai hari ini sampai hari masih ini. di sana. Ya untuk itu Terus kan ini di rumah sakit itu kan sempat tidur bareng juga. Itu dibantah juga nih, gimana nih? Jadi mengenai tidur nih, kronologisnya gini Pak. Tanggal 17 kan ada PAW. Pak Haji Rijal diganti sama Pak Dewan Rawi. Kebetulan dia saudara sepupu saya. Saya hadir dalam pelantikan tersebut sampai beres. Sepulangnya di sini juga ada. Udah disiapin lah semuanya. Dia WA, ayo pulang, kan gitu. Udah sore, udah telepon, saya jalan ke depan, dijemput di lampu 1, lalu pulang. Kebetulan dia hari Rabu itu cek kecantikan di Purwakarta, Pak. Saya anter ke Purwakarta, setelah beres mampir makan malam. Nah, dari situlah mulai dia sakit itu sebenarnya. Dikira asam lambung dia kambuh, pulang ke rumah jam 11 atau setengah 12, nyiapin tempat tidur di luar karena kan bareng sama anak. Cuma asam lambung. Nah, sebenarnya punya kronologi atau historis dia punya asam lambung nggak? Iya dulu punya. Dulu punya. Dan emang sering dia itu gejala-gejalanya ke sana. Sama sakit kepala di bagian sini, Sakit kepala, bagian pundak, Panadol obatnya saya hafal banget. Dan kalau saya jalan sama dia, tangan ininya selalu harus dipijitin. tangannya. Iya, saya sambil nyetir dia pijitin ini. Gitu. Sering pijitin Ini bagian ya leher sering gitu. sama tangan jari-jari. Tangan jari-jarinya. Nah, singkat cerita pulang saya pijitin malah itu malam itu sampai jam setengah 3 tidur. Itu pada saat malam kejadian itu? Belum, ini di rumah, di rumah orang tuanya. Kita tidur bareng, anak, dia, saya di ujung sini. Karena saya kalau tidur kalau nggak pakai AC harus pakai kipas. Tanggal 18 ya? Ya. Nah, tanggal 19 pagi saya tanya ke dia gimana keadaan kamu? Masih sakit mual, muntah kan gitu. Ya udah, coba telepon mantri saya bilang. Saya telepon mantri yang biasa nyuntik kalau dia mual, ternyata mantrinya ada acara di Bandung. Nggak bisa itu, terus saya ajak ke rumah sakit Cikalong. Karena mungkin dia lebih tahu kondisi dia bawa pakaian, pakai tas yang cukup lumayan lah buat salin. Tahu-tahu begitu supir datang berangkat ke Rojak, berangkatnya bukan ke rumah sakit yang di Cikalong bukan. Masuk ke UGD, diperiksa, ternyata harus dirawat. Nah, singkat cerita dirawat 1 hari, hari Kamis. Malamnya saya nginep, paginya Jumat saya berangkat. Jadi Rabu, Kamis, ya masih bagus komunikasi. Nah awal-awalnya itu Jumat pagi gini, suster ini bilang ke saya itu, Pak, awalnya Bu, gimana keadaannya? Oh masih mual, masih muntah dok. Saya bilang kan gitu. Malam juga masih muntah sering. Ini kalau kayak gini, ini kayaknya gejalanya gejala berisi kan gitu. Atau hamil. Coba di pada saat di rumah sakit ya? Iya, kata perawat. Coba di USG ataupun di Tespek. Itu Jumat pagi ya. Jumat malamnya. Jam 11 siang jadwal USG-nya. Nah, saya berangkat ke proyek, diantar sama supir Mang Haji ke proyek dulu, terus ke Subang, malah disuruh ya nagih lah ya, nagih ke seseorang, minta uang, ya uang dia lah kan gitu. Begitu balik di perjalanan dia pesen martabak, semua ada cetan lah di saya lah, pesen martabak termasuk uduk dan jengkol semua. Nah, udah gitu Mang Haji, saya mau bawa istri saya, ya udah Mang, rame-rame ke sana lah. Soalnya katanya kan udah siangnya ada katanya di situ. Udah gitu nyampe jam 11 lah kurang lebih. Jam 11 malam, Mbak. Kita makan bareng. Mang Haji ada namanya temennya, timnya juga yang nemenin kita, Asep di situ.
terus di Haji sama ini. Saya duduk di sofa awalnya tuh, dia duduk di meja, bukan meja apa ya, tempat tidur sakit itu. Nggak entah kenapa ya, saya punya feeling awalnya sih cuma dia makan, foto, jepret kan gitu, sambil senyum nulis. Saya lirik dalam hati, ini kalau dia ini ke grup nih kan gitu. Ternyata yang 2 orang ini yang biasanya ada di grupnya nggak ada komen. Saya bilang dalam hati nih, belum ini ke seseorang mungkin kan gitu. Singkat cerita lagi, udah beres makan, dia langsung ambil impusan, dia bilang mau katanya. Selama dia sakit, saya nganter ke kamar mandi itu sambil nungguin, mau BAB-nya kek, mau kencingnya kek, saya nungguin. Termasuk, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang bukan suaminya. ya iyalah, itu kan bukti. Iya. Kalau emang saya udah bisa, masa sih privasi hal seperti itu kita lakukan. Nah, begitu dia masuk sendiri, saya duduk, karena dia udah saking cepatnya ke kamar mandi, tapi ada mungkin setengah menit, 30 detikan lah, saya berinisiatif mau bantu dia. Tapi begitu saya masuk ke pintu toilet, kedengaran lagi ada telepon. Saya dengar. Tadinya mau ngagetin dia, begitu dibuka, dikunci di dalam. Dikunci di dalam. Nah, begitu udah dikunci di dalam, saya langsung ke ruangan tengah, saya bilang ke Mang Haji, Mang Haji, selama saya PAW, Lina berhubungan dengan siapa saja? Saya bilang gitu. Duh, nggak tahu katanya. Itu buktinya. Kalau orang tua, kalau teman biasa, masa telepon-teleponan di kamar mandi, saya bilang kan gitu. Mang Haji ngelak lah waktu itu. Udah gitu mungkin kedengeran saya ribut, dia keluar, lihat saya muka saya marah, langsung saya bilang, kamu telepon sama siapa? Gitu. Dia balik marah ke saya. Saya habis masa habis telepon-teleponan? Emang gak kedenger, saya bilang kan gitu. Udah lah gitu, terjadilah kekesalan saya di situ dengan muka yang gak ramah lagi, yang awalnya kita makan bareng segala macam gak ramah. Biarlah yang tadinya harmonis itu malah waktu maghrib jam 8 itu masih dia chat mesra ke saya segala macam, hilang. Karena dengan kejadian itu saya jadi makin curiga kan gitu. Cuman di dalam marah saya bilang ke dia, kalau emang kamu gak punya kebohongan, aibmu gak akan terbuka. Tapi kalau kamu punya kebohongan, Allah minta secepatnya bukain aib kamu. Saya di sofa udah gitu. Nah, Mang Haji sama Bu Haji pulang lah. Ada di situ Asep namanya. Teman saya, teman dia sih, timnya dia kan gitu. Dia tidur. Mungkin karena saya emosi segala macam, terus dia mungkin ya ada merasa ketahuan tuh enak atau apalah ya. Dia ngerang, dia muntah, ya saya mengalah sebagai suami kan. Ngalah, deketin, saya pijitin. Krokin sampai 4:30. Setelah dia bisa tidur, dipijitin, dikerokin. Iya, sambil muntah kita ya antar lah. Sampai 4:30 dia bisa tidur, baru saya pindah tidur ke sofa. Dia di sini, dia ke sofa. 7:30 bangun. 7:30 bangun. Nah, lihat dia masih miring. Terus saya merasa kasihan karena malam kita ribut lah kan gitu. Saya nyamperin, terus saya tidur. Tidur di situ, artinya sambil peluk, gimana keadaan kamu kan gitu. Masih muntah, masih mual. Terus di situ ada pembicaraan. Jadi nggak ikut ke Bali? Nggak, kita ke Batam. Ayo kalau ke Batam, saya bilang, kan ada kunker tuh ke Bali ya. Saya memang diajakin waktu itu, malah ada bukti juga nih. Kalau misalkan saya bukan suami dia, waktu habis belanja ke Bandung buat beli dalaman jas saya, itu dia teleponan sama teman dewan PKB. Dan di situ udah tersirat juga sih. Jadi temannya ini menanyakan ke Bu Lina tentang hubungan dia dengan si Boeng ini. Kan gitu. Cuma Lina jawabannya, wah itu mah gosip, senang. Kan tahu nih, pasti ada yang suka nyebarin gosip. Oh, itu sebelum kejadian itu. Itu kejadian itu juga tahu. Malah namanya Dewan Payaya Dapil 2 ini juga bilang, Bu, karena pikir jadi sebenarnya gosip dengan apa, selingkuh dengan HP itu sudah lama berarti. Saya pertama dengar ini tanggal 19 Mei dari seseorang, Mbak.
dari seseorang menanyakan seperti ini di buktinya. Pak Cacan, mantan Pak Cacan betul udah nikah siri sama Boeng. Saya jawab, mantan, masih istri saya kok, saya bilang gitu. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 19 nih, Mei 2023. Assalamualaikum. Ada kabar berita apa bener? Ada kabar berita apa? Oh itu Mei gitu ya? Iya, Mei. bener katanya. Mantan Lina udah nikah sama Boeng. Saya jawab, masih kok, Bu, belum mantan. Saya bilang gitu. Nah ini dari sini, emang ini nggak mungkin nih gosip murahan kan gitu. Orang dia bukan dewan, kok dia tahu kan gitu. Nah sebenarnya Mbak, kalau ini tidak terjadi di rumah sakit, rencana dia ke Bali, saya mau nyusul. Pura-pura nggak mau ikut. Nah, cuma ya ini udah terbuka. Seperti itu Mbak. Dan oh iya ini masalah tidur. Emang nggak tidur bareng, tapi begitu ketahuan nih, saya belum jelasin. Ketahuannya itu bukan dia pici dengan Boeng, bukan. Jadi dia tiduran, saya peluk, bincang-bincang sebentar, saya cium, saya mau tidur. Baru mau tidur, HP dia kedengeran, ada yang telepon. Diangkat gitu, ditutup lagi. Saya tanya, siapa yang telepon? Muhtar, yang saya dengar ya. Nah, saya penasaran, saya angkat, ternyata tulisannya penjahat. Bukan nama Boeng, bukan nama Hendra Purnawan, bukan. Tapi tulisannya penjahat. Pici. Nah, saya angkat, bukan dia yang ngangkat. Saya angkat, HP kameranya dilihatin ke muka dia. Begitu ini, nggak tahu kan yang ngangkat siapa-siapanya. Dia bilang gini, gimana keadaanmu sayang? Lina nggak bergerak apa-apa. Dia udah tidur, udah HP-nya dipegang sama saya. Begitu dia dilihat sama saya, mukanya udah pucat. Terus dia nggak ngomong, baru dilihatin ke muka saya. Saya lihat mukanya namanya Hendra Purnama. Saya bilang, hebat kamu Eng. Saya bilang gitu. Tunggu ya, langsung dimatiin. Nah dari situ barulah kebuka semua. Jadi bukan dia nerima pici dari orang, saya yang ngangkat. Nah dari sini aja kebohongannya udah jelas. Gitu lah. Oke. Baik. Setelah itu kejadian terjadi di rumah sakit ya, itu selanjutnya ribut tuh, habis ribut kan LM itu ke nyusul HP ya. Nah awalnya gini Bang. Malam-malam itu jam berapa itu waktu itu? Ribut dulu. Saya berangkat ke project karena nggak mau lepas kontrol. Kan laki-laki yang baik di saat emosi kalau nggak bisa pergi kan gitu. Nah saya ngajak supir dia antar ke project. Saya ngomong di perjalanan, Mang, bener nggak ini? Kok tega? Saya bilang kan gitu. Ya nggak tahu Amang, kan itu masalah pribadi segala macem. Nah udah nyampe di project, saya cuma ngopi doang segelas, langsung saya berinisiatif lagi ke rumah sakit. Nah, Mang Haji ngantuk. Saya bilang ya udah kalau ngantuk tidur aja. Jam berapa itu? Kurang lebih jam 2, jam setengah 3. Siang. Masih siang. Jadi berangkat dari proyek, langsung balik lagi Bang. Kelep sampai ke rumah sakit, saya nggak naik ke luhur, ke atas nggak, ke ruangan. Saya nungguin di bawah. Ternyata begitu lihat di bawah, ada yang lagi urus-urus. Ternyata dia pulang paksa. Begitu udah beres, ada yang jemput pakai. Itu tahu pulang paksa itu dari mana? Ya kan belum saatnya pulang, orang dari awal saya yang nungguin. Enggak, sempat konfirmasi nggak ke rumah sakit? Iya. Kan biasanya ke rumah sakit. Iya. Oh iya, pulang paksa. Pulang paksa. Itu. Iya ada APS apa namanya lah gitu. Jadi intinya dia pulang paksa. Nah, kan itu dibantah oleh dia bahwa tidak pulang paksa. Pulang paksa bisa dibuktikan di rumah sakit. Dan saya nih Pak, kita punya bukti. Kalau saya bukan suaminya, siapa penanggung jawab medis? Ini kemarin. Nah ini kata dia Agustus udah cerai. Ini Desember, tanggal 8 Desember 2022. Penanggung jawabnya saya, nih Cacan Rahmatullah. Ada bukti udah kita siapkan. Jadi intinya kalau emang betul saya bukan suaminya, berarti saya siapanya Pak? Gigolonya. Apakah saya sebagai orang muslim gak punya iman? Terus orang tuanya seorang haji, kakaknya seorang kepala desa, nggak punya moral juga, membiarkan anaknya kumpul kebo, kan gitu. Nah ini
Saya juga udah meng-WA ke dia, jangan buat statement lagi sehingga membuat tambah hina kehormatan keluarga, kehormatan semuanya. Nah, adapun pertanyaan Abah mengenai kenapa dia ke sana kan gitu. Jadi begitu dia pulang, saya di depan lobi lihat dia naik. Saya lihat aja gitu. Dia naik mobil langsung berangkat sama saya. Nah, ada namanya Asep ini. Pak ada di sini? Iya, Asep dari tadi saya nungguin, saya bilang. Ya udah saya mau ngambil baliho, ya udah saya jalan, saya WA. Di WA ini banyak catatan saya agar dia jemput saya balik lagi, jangan diperbesar masalah yang udah ketahuan itu. Saya nerima, ada buktinya Pak. Apakah dia udah hubungan badan atau apapun, dan kata perawat itu misalkan kan tinggal nunggu USG nih, tinggal nunggu USG hasilnya seperti apa kan gitu. Nah mungkin dia begitu ketahuan, karena mungkin dia kan awalnya kita nggak tahu hasil USG seperti apa. Setelah kemarin dia ada sama Abah, nah, untungnya malamnya itu sebelum berita itu masuk saya berinisiatif ngambil hasil USG waktu di Rumah Sakit Roja. Nah saya udah memberikan penawaran ke dia dan sampai nelpon ke orang tuanya. Penawaran diselesaikan dengan baik-baik, ya, tidak membuat gaduh lagi, membuat segmen yang lain. Intinya dia dengan kita pengen bicara. Nah dia bersikeras ingin ngejar si Boeng ini, si Hendra Purnawan apa siapa lah gitu. Yang jelas dia anggota Komisi 2. Dan di situ juga ada chatan dengan Lina yang meminta Lina ke dia untuk klarifikasi ke dia dengan nama pakai penjahat itu. Aku kesana. Nah ini buktinya, kita udah dapat catatan dia dengan namanya penjahat alias si Boeng, Hendra Purnawan ini. Ada. Oke. Ini ada. Oh iya, HP-nya katanya di HP dia yang megang. Begitu maksudnya ada yang hack. Ada yang hack. Oh, HP dia yang pegang kok. Dan saya bilang gini, bener Bang. HP saya ada yang hack. Lina Marliana ini pejabat apa? Harus sampai dihack. Wakil Ketua DPRD 3. Jangankan Wakil Ketua DPRD 3, di Subang ini Bupati aja nggak akan ada yang memperhatiin jabatan kayak gitu. Cuman saya ini pengen ke dia itu jaga moralitas dan etika itu aja. Nah, pada saat dia menyusul kan ada bahasa lu atau gue yang duluan mati. Nah itu. Dan coba, ada. Coba bahasanya gimana sih? Bahasanya? Jadi gini. Awalnya chattingan baik-baik. Dia sebenarnya sama temennya. Waktu pertama kita nyusul ketemu di pom bensin itu ada temennya namanya Lilis, saya juga kenal karena pernah ke sana bareng sama dia, ketemu waktu main ke rumahnya Kayaya waktu itu. Nih pagi-pagi pas tanggal 23 itu ini dia WA ke saya. Balesin atuh kasih anjing Boeng. Ini pertama begitu. Balas apa itu? Maksudnya suruh balas apa? Ya saya nggak tahu. Nah terus ada kalimat di sini, aku yang bakal gila pengen mati anjing si Boeng ngadon ngahancurkeun aing wae. Geus dumuk aing busia dihina. Dihina itu ke kita. Saya menghina dia bukan menghina dalam arti apa ya, menjijikan. Saya marah. Orang marah gimana sih? Contoh aja. Dan merasa terhina juga ya, sebagai laki-laki. Iya. Saya menghina dia itu karena berbuatnya kotor. Dan ini bukan sekali, Pak, bukan kali ini. Kan ada bahasa KDRT waktu di Pontianak. Saya baru berapa kali nikah, Pak? Beberapa bulan, bukan berapa kali, beberapa bulan nikah. Terjadi seperti ini. Cuman saya pertimbangannya waktu itu cuma pici doang. Masih ada, Pak. Di sini nomor telepon dia. Sayang, batunya lobet, masih ada, saya simpan. Karena saya juga merasa sayang ke siapa? Sayang ke siapa maksudnya sayang? Cowok ke dia. Tapi yang cowoknya cowok ini. Itu katanya Dewan Garut apa Dewan mana lah. Beda lagi. Jadi perbuatan ini udah Anda ini begitu sabar sekali. Sudah berapa kali ketahuan, tapi Anda berusaha untuk bagaimana caranya meredam dan tidak melakukan selesai gitu kan. Jadi gini Pak,
ada sebuah pepatah, separuh agama itu kita dapat. Jadi nilai apapun yang kita kita perbuat itu akan nilai baik. Yang penting jangan, termasuk kejadian yang besar ini. Kalau betul kata perawat pun itu, saya pilihnya sih sampai ingin membunuh Boeng, minta pertanggungjawaban. Kan ada kalimat hari Jumat pagi itu bahwa ciri-ciri ini hamil atau berisi. Nah, saya secara otomatis sebagai laki-laki itu keterangan perawat justru sampai ngejar ke sana, berarti bukan hasil dengan saya kan gitu. Tapi saya menerima. Logowo lah ya. Saya menerima karena apa? Kan nggak tahu. Belum keluar, nggak bisa dites DNA. Betul. Dia itu benih saya atau benih dia kan gitu. Kalau misalkan yang jadinya punya saya atau punya dia, kalau emang ada hubungan badan kan gitu. Makanya saya ngambil secara cepat agar ini tidak membesar seperti sekarang gitu. Bijak sekali ya. Ya bukan masalah bijaknya Pak. Jadi karena kalau yang namanya sayang tidak pakai logika, pakai hati ya seperti saya. Jadi apapun apa memang terlalu sayang ya? Sayang banget gitu ya? Bukan sayang banget. Kata saya tadi itu, perasaan saya nggak pakai logika, nggak pakai akal, hanya pakai hati aja itu. Karena kalau udah pakai hati, ada peribahasa nih yang tai kotok di bukan tai kotok gitu. Terasa coklat. Nah ini bahasa ini udah beredar di DPRD, tendensiusnya ke perbuatan dia. Gitu. Tapi saya karena nggak tahu, nggak melihat apa nggak. Artinya ini kan indikasi adanya dugaan perselingkuhan ini kan sudah beberapa kali Anda dapat terima ketahui ya gitu kan. Tapi kok masih menerimanya kan gitu. Termasuk juga terakhir sekarang begitu luar biasa kejadiannya sampai ada indikasi bahwa dia hamil kan gitu kan, sesuai dengan keterangan dari perawat, ciri-cirinya hamil, dan dia mencoba meminta pertanggungjawaban ke seseorang, ya itu Anda masih mau. Karena batasan dulu saya memaafkan dia itu cuma sebatas di ini, di WA atau PC. Kalau sekarang ada tanda-tanda bahwa dia udah melakukan itu. Contoh, tanggal 15 Mei saya tanya ke dia, alasan dia lagi ke charter sama kakaknya. Saya monitor terus. Saya sama dia kalau jauh itu HP ini on, PC-an. Dia tidur, saya tidur, HP PC. Di situ makanya saya bisa ngambil kesimpulan, terus dia ngejar ke sana, lebih berat ke sana kan, sampai ke rumah Boeng. Dan ada kalimat di sini dia mau bunuh diri, minum obat-obatan di depan rumahnya Boeng. Nanti kalau mungkin Boeng datang beri itu. Sia hideng teh si nuturkeun ku naon sia ngalabrak atuh si naon sia nabrak-nabrak aing, nabrak-nabrak si Boeng. Hideng teh sia ieu nya dengekeun aing mah pesennya si Darel ku hapekeun tah ieu nya aing nya urang nginum segala obat ya dihareupeun masih Boeng tah. Ya intinya saya berharap lah nggak usah bikin statement lagi dia. Kita punya bukti dan fakta. Dan sekarang Hendra Purnawan atau alias Boeng yang jelas-jelas ya, kalau bahasa hukum perzinahan ini harus dibuktikan loh. Kan gitu bahasanya yang beredar nih di masyarakat Subang. Perzinahan ini harus dibuktikan loh, minimal di kamar tidak berbuat dan berdua. Saya tekankan ke Abah, saya mantan anggota dewan. Boleh ditanya sama teman-teman di sana. Saya jaga attitude saya. Boeng ini punya istri, Lina ini punya suami. Yang kita kejar bukan masalah pidananya, moralnya. Dengan kalimat gimana keadaanmu sayang saja, itu udah penghinaan sebenarnya. Moralnya dia sebagai pejabat publik, sebagai public figur, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, harus memberikan contoh teladan contoh yang baik terhadap rakyatnya, malah sebaliknya asusila dan lain sebagainya. Dan ada lagi Bah, kan sekarang istri saya udah 2 kali atau berapa kali ya berstatement, namanya Boeng nggak ada statement.
Saya ada nomor HP dia, PA dia. Saya secara baik-baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkat senior telepon saya. Saya baik-baik. Ada buktinya nanti pas di BK saya ini kan. Dia lupa. Dengan dia membuat istri saya sampai ingin membunuh dia, itu udah perbuatan yang di luar etika sebagai pejabat. Dan oh iya Pak, istri saya bilang kan, ada bisnis kan? Iya, iya itu. Iya makanya kan setelah itu kan dia menuju ke rumah sampai dalam kondisi masih sakit ya. Satu sakit. Yang keduanya dalam waktu malam. Nah, ini kan keterangan dia bisnis ini karena waktunya tidak ada lagi karena janjinya itu pada hari itu. Nah, menurut Anda gimana? Jadi artinya dia itu bisnis ketahuan, bisnis di luar moral asusila. Dia punya suami, ini punya istri. Nah, ada hubungan. Ya, hubungan itu beda dengan perzinahan. Ada hubungan gelap. Apakah itu main hati atau main aurat? Wallahi lah. Yang jelas dengan bahasa dia ada ke sana. Saya punya buktinya, ini ada videonya. Dia mengatakan bahwa saya yang dorong, saya yang videoin, dia yang nabrak saya. Oi, lihat nih, wakil ketua dan ketua fraksi Nasdem. Wah, ini sugar nggak suara subah. Jadi Begitu ketahuan pada saat dipeluk. ketemu dulu di pom bensin itu. Ketemu nih. Di pom Ya, bensin. oke. Berarti kan perjalanan arah ke sana. Belum, saya di pom bensin. Pom bensin mana? Pom bensin Tanjung Siang. Oke, pom bensin. Tanjung Siang. Begitu lama saya samperin, ada temannya cewek, Lilis namanya, di situ. Dia marah ke saya begitu lihat marah, ngusir saya balik katanya, pulang. Karena nggak mau ada keributan, saya pulang. Nah begitu di perjalanan saya ingat ke teman saya tuh, Kang, kalau dia itu nekat orangnya, kalau mau bunuh kan gitu. Kita balik lagi aja kata saya tuh, muter balik nih. Begitu sampai pom bensin lagi mobil udah nggak ada. Kalau bunuh memang ada bahasa itu ya. Kan bahasanya dia kan duluan si Boeng atau Aing upae kan gitu. WA ke saya itu. Nah terus dicari ke sana. Jadi dengan dasar kekhawatiran itu. Iya sebagai suami udah tahu sifat dia, udah tahu karakter dia kan kayak gimana, nekat. Oh iya, sebelum saya ketemu dia, kakaknya jam 1, jam 11, jam setengah 12, supirnya juga saya telepon, Mang telepon Lina, Pak Lurah telepon Lina, suruh pulang. Dia lagi ngejar si Boeng, saya khawatir. Dia melakukan apa yang dia katakan ke saya, tapi ya itulah yang terjadi. Begitu balik lagi gitu dia nggak ada, ketemu ada mobil 2 dan saya hafal mobil Lina. Kalau yang di belakang kan mobilnya si Boeng nih, yang Mercy. Nah saya turun di depan mobilnya Lina ini, turun kebetulan HP dipegang. Begitu lihat lagi di gini, saya videokan sambil saya teriak emang, karena saya wajar kok dipeluk kan gitu. Saya videokan, untung divideokan, punya bukti. Dan dia mengatakan bahwa saya yang ini, masa ini bisa nyantar ke dia terus dia ketahuan lagi kan gitu Pak. Nah itu makanya jadi dia tahu mobil apa jenis mobil yang ditumpangi oleh Kang Caca dan tahu lah itu tahu ya. Tahu. Artinya bukan tidak, kan ada cerita dia bahwa dia tidak tahu bahwa itu adalah mobil Kang Caca yang ditumpangi oleh Kang Caca dengan Asep. Ini kaitan dengan kasus yang lain kan itu, dugaan perusakan itu kan itu. Sebenarnya saya tahu persis dia. Yang kalau saya nggak sayang ke dia, saya harus melaporkan dia dengan percobaan pembunuhan. Karena saya yakin begitu dia sengaja tabrak saya, tabrak mobil itu, karena dia lihat saya, karena kaca mobil itu ini. Karena di sini jelas. Tapi dia tahu bahwa itu mobil Kang Caca sebelumnya. Tahu. Dan di mobil itu kan ada kameranya. Orang ngambil mobil itu juga bareng sama saya ke Kumala. Saya yang nego bareng. Kan alasan dia menabrakkan itu, dia merasa khawatir bahwa takut ini adalah mobil orang jahat atau gimana. Ya mohon maaf aja ke semua
ya khususnya kemarin Abah dan umumnya yang kemarin lihat pernyataan dia, saya bisa jamin 100% bahwa apa yang dia katakan itu bohong, hanya alibi. Saya 3 tahun apa yang dia katakan karakternya, dan saya nggak mungkin juga istilahnya setega sekarang sebenarnya. Kalau dia itu mau tabayun sekarang ini, bah, saya ini udah ditikam berulang-ulang dengan perbuatan dia, sekarang dengan pernyataan dia. Ada sebatas rekan kerja, ya kan? Terus dari bulan Agustus udah cerai, kan gitu. Banyak lah. Sekarang logika, secara moral dengan pernyataan itu, saya udah ditikam sama dia. Berarti saya nggak punya moral. Dan termasuk mungkin ke orang tuanya, kumpul kebo kita. Dan saya kan buktikan ke dia bahwa perkawinan kita itu bukan perkawinan siri, perkawinan sah secara agama yang belum tercatat. Kalau siri itu, Pak, misalkan kan ada rukun nikah nih 5, pasangan suami pasangan pengantin, wali, saksi, mas kawin, ijab kabul. Nah, yang pokok ini wali, diwali hakimkan. Begitu kita daftar, ini bisa ditolak, Pak. Kalau bapaknya ada. Saya mah langsung keluarga besar. Makanya saya sekarang ini selain saya menuntut keadilan dari kedua orang ini, saya ingin membuktikan jangan pernah menyepelekan perkawinan agama yang emang ikrarnya ini bukan disaksikan keluarga besar kita, bukan, tapi oleh Tuhan. Kecuali yang tadi saya bilang, karena pengen dibilang halal, kawin secara agamanya, rukun nikahnya asal-asalan, itu yang nggak boleh. Artinya kan kalau di unsur pembuatan KTP juga ada kan tidak tercatat kan gitu ya, bukan nggak ada bahasa etika siri. Nah kan itu. gitu. Dan itu ada buktinya kita, Pak. Ada buktinya. Buktinya udah sekarang lagi proses di pengadilan. Keluarin sama KUA bahwa nomor sekian registrasinya antara Lina Marliana dan Teta Norma Nugraha tidak tercatat. Dan itu juga izin dari istri pertama dan ditetapkan oleh pengadilan. Jadi gini, Pak. Kalau nggak salah November lah, November Desember itu saya bilang, kalau saya kan tipikal laki-laki yang nggak mau sembunyi-sembunyi. Saya bilang, kalau kamu mau dinikahin sama saya, minta izin ke istri pertama. Izin pertama nggak diizinin, nggak jadi masalah karena udah janji. Saya mau nikahin dia, saya minta izin ke istri saya. Yang kedua, alhamdulillah, Pak, itu proses berjalan, izin poligami keluar. Dan andai kan saya tidak poligami keluar, izin maksudnya izin dari istri atau izin dari penetapan pengadilan? Penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan juga. Pengadilan juga. Di sana dihadirkan. Dihadirkan. Ya, Pak istri kedua. Pak kuasa semua. Semua. Ya, pakai kuasa hukum. Calon. Ya, Lina orang tuanya. Kuasa hukum saya, kuasa hukum istri kedua saya. Artinya ini secara negara. Wah, saya udah tempuh, saya nggak mau main-main dengan aturan hukum. Dan istri pertama saya, walaupun marah ke dia nggak ngizinin, dia nggak nuntut. Ya, apa yang akan melakukan atau terkait dengan persoalan ini selain akan sudah melaporkan ke BK? Ke BK? Ya, saya ingin memperjuangkan keadilan buat saya, salah satunya tentang status pernikahan. Yang dia katakan dia udah janda, sedangkan faktanya saya masih tidur bareng, tinggal di rumah orang tuanya, makan di sana, semua ini kita berjalan seperti normal sebelum ada aib itu dibuka. Yang kedua, saya ingin membersihkan nama saya ini di depan publik, bahwa dengan apa pernyataan istri saya itu, saya bukan penakut, karena saya benernya gimana? Dia udah saya kasih kesempatan untuk tabayun, untuk meredam semua ini, ya kan? Tapi ternyata dia merasa mungkin masih jadi DPRD, saya mungkin udah rakyat biasa, sehingga menyepelekan saya, sehingga ya terjadi seperti sekarang. Dan yang paling penting, sebelum saya melakukan ini, ada 3 guru spiritual saya tanya. Mama, saya bilang mama ke guru spiritual saya. Kalau laki-laki melakukan perbuatan zina, obatnya apa? Kalau perempuan melakukan zina berulang-ulang, obatnya apa?
kata guru spiritual saya ketiga-tiganya hampir mirip. Kalau laki-laki itu sholatnya nggak benar. Oh iya benar kan gitu. Kalau perempuan apa? Nggak ada obatnya. Tapi kata dia itu di ciri-ciri wanita soleh itu ada salah satunya punya rasa malu. Kan gitu. Nah dari sinilah saya membuat keputusan dan saya juga minta saran. Mudah-mudahan karena dia bersikeras terus sehingga rame kayak gini, ya kita perjuangkan untuk masyarakat Subang agar nanti lembaga yang terhormat kita ini di Subang tidak menyepelekan hal-hal asusila ini. Itu yang saya harapkan BK, karena kalau saya pun misalkan ini dianggap udah cerai di tahun 2002 bulan Agustus, berarti Maret juga saya asusila dong di sana. Karena kan Maret kita masih kumpul bareng, April awal juga saya masih tidur bareng, kumpul bareng. Gitu. Ya artinya ini marwah DPRD ini jangan sampai tercoreng. Harus lah, ya. Harus Jadi karena harus dibersihkan dari hal-hal yang tersebut. Artinya harus ada tindakan, ya tindakan tegas baik dari BK maupun dari pihak partainya sendiri, ya. Artinya nanti ada rekomendasi yang dihasilkan oleh BK untuk ke partainya. harusnya partai istri saya ini dengan cukup dia berstatement saya melakukan nikah siri bahasanya gitu. Terus ada tespek, ada USG, dia sebenarnya dengan pernyataan itu udah menyatakan bahwa ada hubungan tapi nggak hamil kan gitu. Kalau secara kita pandai membaca kan gitu. Memang dia awam sehingga ada yang ngasih saran-saran semata pertimbangannya kurang. Dan saya yang paling dikhawatirkan kalau saya nggak ngambil sikap seperti sekarang Pak, hal seperti ini akan menjadi kata wajar. Contoh, sekarang ada hal yang tidak boleh menjadi hal yang wajar. Nyari kerja aja, jangankan ke dalam pegawai negeri ya yang di sistem itu, pabrik aja kudu nyogok, itu kan nggak boleh. Nah apalagi asusila amoral ini. Jadi dikhawatirkan kalau kita nggak memberikan efek jerak, khususnya saya dan nanti mungkin akan jadi mantan istri saya, termasuk semua nanti lembaga yang ada di Subang ataupun di luar Subang, ini akan menjadi pembelajaran semua. Itu yang saya kalau memang benar-benar ada tindakan tegas dari pihak-pihak terkait, pihak berwenang. Nah kalau dibiarkan otomatis kan ini hal yang dianggapnya hal yang lumrah dan dianggap akan menjadi pembenaran. Ini seolah-olah ini adalah hukum berbuat asusila dong. Hanya kita berharap mungkin ya semua masyarakat Subang khususnya berharap agar ada tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran ataupun tindakan pidana lainnya, apalagi diberikan asusila, kan ini luar biasa. Ada nggak Pak? Ini saya ke Abah juga untuk mengingatkan. Dengan hal yang marwahnya luar biasa agung, sakral, dengan pernyataan istri saya saja, karena banyak orang menganggap itu hal yang memang tidak baik. Contoh kawin secara agama. Lihat sekarang, orang merasa takut, ya kan? Orang menganggap perkawinan itu hanya tidak tercatat di negara bahwa itu cuma kawin biasa. Saya enggak. Justru saya ini ingin, saya belum tercatat tapi perkawinan saya secara akidah saya agung dibandingkan, karena syaratnya masuk ke hukum negara itu ya rukun Islam ini harus benar dulu baru dicatat kan gitu. Nah ini perjuangan saya itu saat ini ke sana. Jadi untuk menegakkan syariat akidah saya. Oh itu yang hasil USG itu. Oh iya. Nah, coba kan tadi saya lihat ada hasil USG. Nah ini yang ada apa sih ya USG-nya hasilnya apa tuh? Ada istri saya bilang dia penyakit lambung ya. Lambung. Ini saya dapat langsung dari rumah sakit Rojak, pertama dia di USG. Jadi di sini khusus lambung. Itu tanggal berapa? Tanggal 21 ya. 21 apa? Kemarin. Juli. Sakit. Iya. Juli. Juli. Oke. 21 Juli. Ini. Jadi keterangan di sini yang bermasalah ke dia itu ada tampak cairan
bebas dalam Kofum 12. Itu 7 gejalanya. Salah satu ada pembuahan, perkiraan itu kan, ada pembuahan di luar rahim yang tidak normal. Terus bisa jadi dikategorikan ke hamil anggur, atau bisa jadi cairan bekas haid masuk ke rahim. Jadi ada 7 lah. Tapi intinya hamil-hamil juga maksudnya. Intinya bukan lambung, Bukan lambung. ada di rahim. Oke. Lambungnya kondisinya Ini baik-baik saja. baik-baik saja. Oke. Ya. Itu yang perlu diklarifikasi kan, kita harus menjawab. Ya, saya juga mohon maaf ke Abah, ke semuanya ya. Kenapa saya kok berani banget seperti ini seolah-olah nggak merasa kasihan? Bukan itu, Pak. Karena kita jauh-jauh hari udah melakukan mediasi secara baik-baik. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan diampuni oleh Allah. Ya. Ada nilai baiknya, dan Allah selalu membimbing saya semuanya di jalan yang baik. Karena jangan sampai ini menjadi dosa jariah. Saya pengen apa yang saya lakukan menjadi amal jariah buat saya. Artinya ya pelajaran juga buat kita semua ya. Pelajaran juga buat kita semua agar lebih hati-hati lagi melakukan sesuatu. Apalagi misalkan kita jadi pejabat publik, ya tentu apa yang kita lakukan akan diikuti oleh masyarakat. Ini yang harus hati-hati sekali, ini tindak tanduk suri taulan ini harus sangat hati-hati, ekstra hati-hati. Mungkin itu nanti mungkin ada yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian ini. Jadi ya sebenarnya berat dengan adanya kejadian ini. Berarti dari tanggal 21 malam ya, 22 malam itu sampai sekarang tanggal 11. Banyak waktu yang terbuang, banyak pikiran, perasaan, energi, materi yang terbuang. Tapi saya bisa menyimpulkan gini, bahwa setiap apapun yang terjadi, baik buat saya, buat istri saya, buat siapapun, itu semuanya karena ridha Allah. Dan saya syukuri. Kenapa? Dengan kejadian ini saya bisa mengambil banyak hikmah, termasuk wawasan, ilmu, sabar, rasa ikhlas yang harus saya, walaupun nggak ikhlas, saya harus berani mengikhlaskan, belajar itu. Yang katanya sabar ini, yang saya tidak pernah merasakan harus sabar, saya belajar sabar. Kenapa? Karena ini udah terjadi. Dan apapun resikonya, mau seperti apapun kan ini udah terjadi. Tinggal saya tidak bisa mengembalikan, tinggal saya ke depan menata apa yang kira-kira dengan kejadian ini. Kan setiap kejadian itu ada hikmah. Terus di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, saya cari itu, dan untuk hikmahnya ini bukan hanya untuk saya. Saya lakukan untuk semua orang, jangan sampai terjadi ke siapapun. Termasuk kesulitan ini pun saya cari karena saya di depan insya Allah masih ada yang harus kita perjuangkan, baik keluarga, baik orang lain. Untuk speak up. Dan untuk speak up. Jadi jangan sampai kita dizolimi, apalagi ini tindakan-tindakan yang luar biasa, terus kita diam saja. Ini harus dibuka sebelah-sebelahnya. Baik, sahabat-sahabat Abah, udah cukup kan? Ya, menurut Abah cukup juga. Oke. Kang Ustaz, terima kasih atas waktunya. Baik sahabat-sahabat Abah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau dari kita perbincangan kita mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama, dan kedepannya juga mudah-mudahan wakil-wakil rakyat kita ini lebih baik. Mungkin harus ada semacam tes moral moral ini terus ada akidah. Ini yang harus dikerjakan nanti pada saat testing menjadi wakil rakyat, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Ya, kedepannya wakil rakyat menjadi wakil rakyat yang memang benar-benar bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, tidak menjadi contoh yang tidak baik terhadap masyarakatnya. Mungkin demikian, Kang Hasan. Terima kasih sekali lagi. Bersabar, tegar, dan tetap semangat. Amin. Perjuangan masih panjang. Ya. Perjuangan masih panjang.
Demikian sahabat-sahabat tanah, sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.